Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Sobat DigiScience, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dari programming dengan R atau bahasa pemrograman R ya. Oke, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai penggunaan dari mulai vektor, matriks, kemudian data frame ya. Di pertemuan ini kita akan mencoba untuk suatu tipe data yang lain yaitu dikenal dengan list ya. Jadi kalau list itu apa yang disebut dengan list ya? Secara general list itu adalah ia bisa berisi gabungan dari atau format dari tipe data yang bisa bergabungan dari tipe data atau tipe data yang lain ya, gabungan. Misalkan dia bisa berisi dari vektor, dari matriks, dari data frame atau dari yang lainnya ya. Kita akan coba implementasikan di sini untuk penggunaan list ya. Di list eh, tadi katakanlah bisa merupakan format data. Di situ bisa merupakan katakanlah format data yang memiliki katakanlah struktur dari katakanlah tipe data yang bervariasi gitu ya. Oke, misalkan di pertemuan yang lalu kita sudah belajar menggunakan apa? Menggunakan vektor ya. Misalkan kita tulis saja vektor karena berisi katakanlah eh, angka-angka ya, katakanlah ngarang saja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ya, misalkan ini adalah datanya. Kemudian ini adalah data vektor. Data vektor tersebut berisi dari eh, ada 7 ya, 7 data. Kemudian dia merupakan suatu data variabel vektor yang memiliki tipe data numerik ya. Kemudian misalkan kita punya data katakanlah metrik ya, MATR, misalkan MATR datanya matriks yang lalu sudah kita bahas juga, karena berisi dari 1 sampai 20 dengan row-nya katakanlah 4 ya, misalkan. Dan kita coba eksekusi. Nah, maka di sini matriks tersebut di sini adalah sudah ada tampilnya ya. Jadi dia eh, terdiri dari 4 row ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini ada volume 1, volume 2, volume 3, 4, 5. Ini datanya 1, 2, 3. Kita tidak di order by ya, ini hanya contoh saja. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas kalau teman-teman mau merubah, katakanlah di rubah by row-nya menjadi true. Kemudian supaya nanti 1, 2 bergabung ke row yang di bagian 1 gitu ya. Oke, kita balik lagi. Jadi kita hanya sedikit review ya. Kemudian misalkan minggu yang lalu kita sudah bahas juga ada tipe data frame. Contoh yang lalu misalkan sudah menggunakan iris ya. Kita misalkan lihat nih ada iris 3 juga ya. Kita bisa dicobakan saja teman-teman silakan. Sini di iris 3 sorry. Hmm. Oke, saya cobakannya lagi. Data frame isinya adalah iris ya. Kemudian kita cobakan. Jadi iris ini merupakan data frame ya. Ini contohnya yang kemarin sudah kita buatkan. Dia berisi dari kemarin contoh dari implementasi apa? Implementasi dari kumpulan dari referensi dataset yang bunga ya atau tidak salah ya. Kemudian kita cobakan juga ada empty cars atau ada yang lain ya. Silakan cobakan saja. Nah, selanjutnya di pertemuan ini kita akan coba kalau kita lihat misalkan tadi isi data dari vektor itu apa sih? Misalkan vektor ya. Vektor ya ini isinya tadi. Dia berisi data dari value-nya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian data dari metrik apa sih isinya gitu ya. Nah, Nah, silakan lihat. Nah, ini adalah tadi yang kita buat ya. Jadi baris 1, kolom ke 1 ini 1, kemudian baris 1, kolom kedua datanya 5 gitu ya. Baris 1, kolom ketiga datanya 9 dan selanjutnya ya.
Nah, kemudian kalau kita jalankan mengenai apa mengenai iris ya, iris, kalau kita jalankan ini datanya ya. Jadi datanya ini ada contoh yang kemarin dari datasetnya ada kalau tidak salah 150 ya record ya. Jadi kemudian ini datanya dari spal.length, spal.width, petal.length, kemudian spesiesnya. Jadi ini data numerik, 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 numerik. Kemudian ini adalah datanya berupa berupa karakter ya. Nah ini adalah contoh implementasi datanya. Oke, selanjutnya kalau dengan list berarti misalkan kita akan buat list katakanlah dot aku, misalkan variabelnya list aku gitu ya. Kemudian kita akan perintahnya menggunakan fungsi list. Kemudian kita tinggal masukkan saja tadi misalkan vektor ya, vektor. Kemudian tadi apa? Matrik MATR gitu ya. Kemudian terakhir, katakanlah menggunakan data frame. Ya, kita bisa bolak-balik sebenarnya digunakan. Misalkan udah DF, mau coba lagi, katakanlah untuk MATR lagi atau yang lainnya, silakan. Ini hanya dicobakan untuk tiga saja. Kemudian, maka list aku di sini, ini kalau kita lihat, ini adalah bentar, list aku. Dan implementasinya adalah ini data yang berisi dari gabungan yang sudah kita eksekusi. Jadi contoh di sini adalah teman-teman bisa lihat tadi list aku. Yang pertama isinya adalah berupa apa? Berupa vektor. Ini ya, vektor. Jadi vektor. Kemudian jadi list di dalam list itu adalah lihat teman-teman ini indeks satu ya di dalam bracketnya di dalam kotak gitu ya satu kemudian dia diapit lagi tanda kotak yang di luar itu ya. Kemudian indeks list yang kedua isinya tadi adalah datanya matriks gitu ya. Jadi di sini ini indeks list yang kedua maksudnya. Kemudian yang ketiga di sini adalah isinya berisi data frame gitu ya. Jadi itu cara untuk mendeklarasikannya ya. Oke, selanjutnya misalkan kita akan coba untuk bagaimana sih kalau misalkan kita ingin mengubah data, katakanlah misalkan kita coba perintahnya tadi itu kan di indeksingnya satu, 2, 3 dalam bracketnya yang double ya. Misalkan kita akan coba ubah, katakanlah list baru, kemudian kita isikan dengan list, kemudian kita ubah katakanlah eh, nama dot vector, katakanlah sama dengan vektor gitu ya. Kemudian nama dot metrik gitu ya. Tadi tulisannya Pak MATR ya. Nama dan MATR sama dengan MATR. Kemudian nama dot DF. DF itu untuk apa tadi? Untuk iris tadi ya, data frame. Misalkan kita isi dengan DF gitu ya. Nah, kita akan coba eksekusi ya. Nah, maka di sini eh, akan berisi tadi nama-nama untuk yang list baru ya. Sebentar. Oke, ini nama untuk yang list baru ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi defaultnya awalnya teman-teman bisa dilihat di sini, Sobat Eci bisa dilihat di sini. Tadi indeks yang ke satu ini akan ditampilkan data yaitu dalam double bracket dalam dalam kotak yang double ya indeks ke satu. Nah di sini sudah digantikan dengan nama vektor itu ya. Kemudian dalam double bracket yang kedua untuk yang menggunakan matriks ini sudah diganti dengan nama MTR itu ya. Kemudian untuk yang data frame yang ketiga ini sering diganti dengan nama DF gitu ya. Kalau kita eh, kembangkan lagi, dia ini kan berisi dari apa? Dari strukturnya dari si data frame ya, yang kita menggunakan datanya dari Iris. Oke. Nah itu contoh untuk kita tadi melakukan perubahan. Ini codingannya kita langsung di dalam konsol. Jadi
sama saja. Jadi kita mau ngoding di sini atau digunakan source code yang sudah kita bahas, yang sudah saya berikan fotonya, silakan sama saja. Kalau di konsol langsung di enter, kalau di source code langsung digunakan Control Enter. Kemudian filenya kita bisa simpan atau kita bisa apa bisa ini bisa di save ya. Oke, selanjutnya misalkan kita akan coba untuk menggunakan slicing ya. Menggunakan slicing, misalkan contoh yang sebelumnya di pertemuan minggu yang lalu, slicing itu kan katakanlah untuk memfilter, memilih katakanlah berdasarkan baris atau berdasarkan kolom yang mana yang ingin kita lakukan itu ya. Oke, misalkan kita akan coba di sini kita cobakan saja di sini katakanlah list, kemudian list baru, kemudian kita coba gunakan perintah dolar. Nah, di sini udah langsung terlihat ya teman-teman ya. Baru di AutoHint ini ada nama vektor, kemudian ada nama metrik, ada nama df. Misalkan kita coba di nama metrik ya. Nah, maka di sini yang kita akses ada di sini, ada untuk khusus si nama metrik yang tadi. Nah, artinya kalau misalkan kita yang perlukan untuk diakses tadi fungsinya adalah kita bisa menggunakan fungsi dolar ya untuk simbol yang numeriknya. Misalkan kita coba lagi yang lain, list dot baru, kemudian baru dolar, kemudian misalkan kita coba di sini nama untuk data frame ya, nama untuk data frame ya. Ini kita bisa tampilkan juga. Nah, kemudian misalkan kita akan coba menampilkan menggunakan indexing. Misalkan list dot baru, kemudian kita akses, berarti double ya. Double ini. Double, kemudian enter ya. Sama saja akhirnya ya. Jadi kita bisa melakukan untuk hal yang sama tadi ya. Nah, jadi perlu diperhatikan teman-teman. Sebenarnya yang harus kita akses ini adalah sangat penting ya. Untuk value-nya data yang sifat numerik, perhatikan yang diakses itu adalah sesuai dengan katakanlah si penulisan di dalam double bracket ini. Jadi kalau misalkan di dalam bracket ini, dia akan menuliskan ke dalam nilai si value dari numerik tersebut. Jadi kalau misalkan kan kita ingin mencari katakanlah proses perhitungan untuk rata-rata, min, untuk yang lainnya gitu ya. Nah kalau kita misalkan dimasukkan di dalam satu bracket saja bisa nggak? Bisa saja, tetapi katakanlah tipe datanya akan tidak sesuai. Katakanlah harusnya numerik, tapi dia katakanlah jadi list atau yang lain. Nah, ini teman-teman bisa apa di harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti ada kekeliruannya. Ya, sebentar. Oke, kita akan cobakan dari data yang ada ya. Dan di sini kita akan cobakan, kita cek lagi list baru gitu ya. Oke, list baru ini datanya yang ini ya. Kemudian data list baru itu yang mana? Ya tadi yang isinya dari ada nama vektornya, kemudian ada ini lihat teman-teman ya, dolar nama vektor. Artinya dolar di sini sama fungsinya dengan dalam double bracket tadi indeks yang satu. Kemudian dolar nama MTR atau nama metrik itu sama dengan di dalam double bracket atau tadi dan tanda sikunya yang ganda itu adalah untuk nama metrik. Kemudian dolar nama .df itu artinya adalah sama dengan dalam double bracket dia adalah indeks yang ketiga. Misalkan kita akan cobakan seperti ini teman-teman. Misalkan saya cobakan list dot baru, kemudian saya cobakan indeksnya yang ke satu. Kita cobakan ya. Oke, di sini tampil ya, tampil di sini eh, dolar nama vektor gitu ya. Kemudian kita coba ditampilkan kelasnya, kelas list baru, kemudian di sini adalah satu ya.
karakter. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah dia secara tipe data itu berbentuknya adalah list ya. Berbentuknya adalah list ya. Oke, sekarang kita cobakan ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba list, kemudian dot baru, kemudian kita akses untuk yang double bracket ya, untuk yang satu. Nah, kalau kita lihat apa sih perbedaannya, ini sama ya. Yang satu itu 3 4 5 6 7 8, yang kedua juga sama hasilnya 3 4 5 6 7 8. Sekarang kita cek kelas is dot baru, kemudian kita cek yang menggunakan double bracket tadi. Ya, oke, sebentar. Oke, kita cobakan ya. Untuk kedua hasilnya apakah sama gitu ya? Misalkan kita copy ulang nih. Ini kalau ada salah script, teman-teman diulangi lagi saja. Sorry. Kalau ada salah script, dicobakan lagi saja. Kelas double S ya. List dot baru. Ya, oke. Maka kalau teman-teman lihat di sini adalah yang betul adalah sifatnya adalah datanya adalah numerik ya. Datanya adalah numerik. Tadi kita deklarasikan vektor, datanya adalah 3 4 5 6 7. Kemudian yang berikutnya metrik ya. Metrik kita deklarasikan tadi 1 sampai 20, and row-nya adalah 4 gitu ya. Kemudian data frame tadi dari Iris, baru dia gabungan data frame, ada sebagian data numerik, ada sebagian data karakter itu. Jadi ini hati-hati teman-teman ya. Secara program ini betul itu ya. Tetapi secara logik program, katakanlah implementasi itu salah gitu. Makanya itu kalau kita sebut ada yang disebut dengan error logika. Error logika itu bebas dari script coding, tetapi hasilnya kok tidak sesuai gitu ya dengan perintah matematika yang kita gunakan gitu kan lah. Oke, saya kira itu rekan-rekan di pertemuan ini eh, masih singkat di pertemuan dengan list ini. Tentunya banyak sekali contoh untuk penggunaan list yang lain ya. Cuma kita mengadopsi dari seri yang otomatis dari yang sebelumnya. Terima kasih juga kepada Pak Mega Bagus Herlambang ya, beberapa materinya. Sebagian saya selalu sadur ya, tentu dengan codingan yang saya modifikasi dengan contoh-contoh kasus yang saya coba buat. Misalkan di contoh yang lalu ketika berbicara tentang eh, leveling untuk rasa ya, Pak Bagus kalau nggak salah, Pak Mega. Kemudian saya coba ubah menggunakan jadi layanan di seluler gitu ya. Karena kita sama peneliti biasanya sama. Misalkan kalau menggunakan skala Likert di layanan kalau kita katakanlah seluler, misalkan bagaimana layanan dari customer service-nya, apakah sangat baik, tidak baik, kurang baik gitu ya. Misalkan sangat memuaskan gitu ya. Nah, itu ada seperti itu ya. Jadi konsepnya sama, tetapi memang case tadinya berbeda. Oke, yang terakhir saya selalu reminder teman-teman silakan untuk akses di apa di digiscience.id ya, tinggal ketikkan saja di laptop teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa jalankan. Misalkan saya coba contohkan ya, coba contohkan ini adalah kelas yang sudah jalan. Ini saya coba share sound ya, biar teman-teman nanti bisa cobakan. Oke, di sini saya share sound. Kita cobakan suaranya. Belajarnya seperti apa di Giant itu? Ini saya coba kelas gratis ya. Kelas gratis sangat banyak sekali. Bisa diikuti oleh teman-teman dari misalkan itu algoritma programan, PBO atau yang lainnya. Misalkan saya mau coba itu algoritma programan. Nah, di sini sudah ada kelasnya ya. Ini sama dengan seperti yang saya jelaskan ke teman-teman sekarang. Jadi misalkan teman-teman ini belajar apa sih? Belajar array, oke. Atau belajar fungsi gitu ya. Misalnya kita coba yang fungsi. Nah, di sini sudah ada kebetulan beberapa mentor yang masih banyak fungsi kelasnya itu adalah saya sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ini adalah Akan penjelasan implementasikan. saya Saya akan teman-teman ya. menjelaskan ke teman-teman langsung dari script codingan. Oke, Jadi sepertinya konsepnya saya di sudah bisa. desain itu memang saya selalu menjelaskan tadi adalah less concept many code. Jadi di sini bisa Ini disimak. adalah
Oke, Nah, supaya lebih teman nanti cepat, bisa di saya sudah membuat beberapa codingan, maximize, teman-teman. bisa Jadi, langsung di skip dulu, dicobakan codingnya gitu. Ini semua codingnya, insya Allah sudah saya uji cobakan. Jadi nanti insya Allah si programnya akan berjalan ya. Silakan rekan-rekan gabung di sana di kelas gratisnya DigiScience.id. Kami sangat menyediakan kelas gratis karena kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang menjadi ya, acknowledgement kami kepada sponsor yang memberikan pendanaan untuk penelitian ini sehingga kami bisa memberikan kelas gratis buat katakanlah calon-calon programmer di Indonesia ya. Oke, saya kira itu saja di pertemuan sekarang. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat buat karir dan kehidupan Sobat Digi Science. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.